Yuk. Siapa yang belum merubah namanya nih? Ibu Neneng Bogor. Yuk, rename namanya dulu yuk. Di rename namanya. Bisa Bu Neneng? Yes. Nih kayak teman-teman FG36. Nah, modul A ya FG36A. Nah, tuh. Oke. Nih, TL, WTL, teman-teman semua diundang kelompoknya. Yuk, 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 masuk kelas, masuk kelas. Aduh, 12 orang ya. MO pasif itu bisa kita lakukan seperti flyeran, posting status di WA, status di IG, ataupun di Facebook. Itu kita tidak bertemu langsung, tetapi kita juga bisa menjangkau lebih banyak calon customer kita melalui apa yang ingin kita sampaikan di postingan kita. Boleh next. Nah, ini adalah contohnya shake party ataupun skin party itu yang sebelah kiri, dan itu dilanjutkan dengan kita membagi-bagikan tester gratis kepada para calon customer kita, ataupun dari referensi customer kita yang sudah berhasil menurunkan berat badan. Yang kedua itu yang sebelah kanan itu kita gambarnya melakukan flyeran di sebuah pasar. Jadi teman-teman bisa melakukan flyeran dimanapun di tempat keramaian. Teman-teman membagikannya kepada siapa saja. Jangan membedakan karena kita tidak tahu dari mana calon customer kita itu akan berasal nantinya. Silakan next. Nah, NC yang aktif, kriteria NC yang aktif, kriteria NC yang sukses yaitu memiliki basis customer aktif minimal 20. Jadi teman-teman diusahakan setiap bulan itu mendapatkan keep 20 customer and get 20 customer. Jadi bagaimanapun teman-teman berusaha untuk melengkapi 20 customer aktif setiap bulannya. Jadi kalaupun ada yang hilang ataupun yang nggak repeat order bulan ini, teman-teman bisa gantikan dengan customer yang baru
Begitupun bulan selanjutnya. Jadi setiap bulan usahakan tetap minimal 20 orang customer aktif basis customer aktif yang kita miliki. Kemudian ada kegiatan dan rekognisi di dalam NC, memiliki MAP yang diarahkan menjadi builder, dan jangan juga lupa bolos dengan sistem, dan yang terakhir yang kita perlu yaitu duplikasi. Next. Nah, ini contoh salah satu contoh keramaian di NC itu pada saat minum bersama, yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya kita lagi melakukan skin party bersama, itu bisa dilakukan pada saat jam NC ataupun setelah jam NC. Jadi bagaimana kita membuat customer-customer loyal itu tetap cinta akan produk-produk Herbalife, selain dari inner, kita pun akan mengenalkan mereka dengan outer produk outer yang dimiliki oleh Herbalife. Next. Nah, ini adalah salah satu video yang bisa teman-teman tonton, yaitu tentang kepo. Jadi ada kelas pengenalan produk. Siapa yang mau sehat? Iya, angkat tangannya Bu, biar dicatat malaikat ya. Oke, sekali lagi biar kompak. Siapa yang mau sehat? Iya. Mudah-mudahan pas malaikat. Nah, ini adalah salah satu contoh walk and talk. Jadi ketika walk and talk, teman-teman memberikan flyer dan langsung mengajak berbicara si calon customer itu, bahkan mengundangnya untuk masuk ke dalam NC. Next. Next yang baru ada KI. Yang slide terakhir tadi ada KI. Yang slide terakhirnya, yang untuk sosmed. Jadi master DMO saya di sini adalah sosmed, jadi saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana saya menjalankan DMO sosmed saya, sambil kita menunggu slide-nya. Jadi biasanya saya itu menyiapkan dulu konten yang akan kita pasang di IG. Itu teman-teman bisa lakukan mulai dari Instagram ataupun Facebook. Apa kegunaannya? Sebenarnya kita pasang konten di IG. Oh, nggak ada. Sebentar ya.
sebentar ya teman-teman sambil menunggu slide-nya. Jadi teman-teman pada saat saya melakukan demo Instagram, itu biasanya saya menyiapkan konten itu dari Canva ataupun dari Spakpos. Jadi kita buat konten untuk IG di Canva ataupun di Spakpos semenarik mungkin bagaimana kita bisa menarik yang membaca di Instagram ataupun di Facebook untuk mampir ataupun singgah di konten kita. Setelah kita pasang, kita bangun interaksi. Maksudnya bangun di interaksi ini, itu biasanya ada yang komen ataupun yang like dari status ataupun postingan kita. Jadi kita sapa mereka yang like ataupun komen melalui direct message, melalui DM. Jadi kita sapa misalnya Kak Yantida sudah nge-like postingan saya. Saya akan DM ke Kak Yantida, terima kasih Kak Yantida sudah nge-like postingan saya. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Coach Yenti, maaf dengan Kak siapa. Jadi kita akan berinteraksi dulu di DM. Jadi setelah beliau balas, nah terima kasih sudah nge-like di IG saya. Kemudian kita boleh promo siapakah diri kita. Biasanya saya akan bilang saya adalah salah satu coach untuk program turun berat badan. Kemudian kalau dia mau bertanya, kita boleh bertanya lebih lanjut dan usahakan bagaimana saat DM itu kita bisa mendapatkan nomor WA. Jadi ketika kita punya nomor WA-nya, kita lanjutkan dengan saling simpan nomor WA, kita lanjutkan dengan menawarkan program yang seperti Slim Marathon ataupun kelas diet online yang teman-teman miliki. Silakan tawarkan kepada mereka. Kemudian kalau mereka belum memutuskan untuk join programnya, itu tidak masalah. Karena kita tetap harus menyimpan pada saat kita pasang status WA, mereka tetap akan melihat status WA kita. Jadi kita saling menyimpan status WA, saya simpan nomor Kak Yantida, begitupun Kak Yantida menyimpan nomor saya. Dan pasang status WA yang menarik juga teman-teman. Jangan status WA yang isinya teman-teman lagi galau, ataupun teman-teman yang postingannya titik-titiknya terlalu banyak, terlalu sering memposting di status WA. Karena itu biasanya orang jadi akan lebih malas ataupun melewati. Tidak semua postingannya akan dibuka. Jadi teman-teman, posting misalnya yang halaman pertama itu bagaimana tentang body ideal. Teman-teman gambarkan seorang wanita yang ramping, bodinya yang indah, kemudian teman-teman boleh perkenalkan di halaman kedua, itu tentang olahraga, sampai dengan halaman ke-7, ataupun tentang pola makan yang sehat. Dari misalnya makan siang yang teman-teman bisa ambil dari Instagram, kemudian di halaman akhirnya teman-teman bisa promokan yaitu tentang kelas diet online teman-teman, ataupun Slim Marathon, ataupun teman-teman bisa undang untuk ikut fit club di NC teman-teman, ataupun ikut kepo di NC-nya teman-teman, kalau mereka berada di sekitar NC teman-teman. Karena leads yang teman-teman dapat pada saat di Instagram ataupun pada saat teman-teman tim dong, itu teman-teman wajib untuk simpan nomor WA-nya. Dan sebaliknya minta mereka untuk juga simpan nomor WA-nya, karena kita tidak tahu pada saat kapan mereka akan klik dengan programnya kita. Karena itu yang saya alami, kemarin saya udah lama itu dia masuk di lead saya, tetapi dia tidak pernah melihat status saya. Kemarin itu saya melalui pesan siaran, salah satunya BC.
Jadi menawarkan program turun berat badan, kalau mau info lanjut silakan ketik mau. Dan kemudian dia ketik mau, saya jelaskan programnya, kemudian saya jelaskan programnya sampai selesai, dan ternyata dia langsung memutuskan dia mau join. Ternyata itu adalah leads di tahun 2022, bukan di leads 2023. Nah, selain melalui pesan siaran ini, teman-teman juga bisa menyapa, menyapa calon customer kita ataupun leads kita itu melalui status-status yang mereka pasang. Biasanya mereka pasang status apa, kita bisa komentari. Misalnya mereka lagi pasang status liburan keluarga. Kita bisa ucapkan, Assalamualaikum, selamat liburan, nah, atau selamat hari Minggu. Jadi, sebisa mungkin teman-teman mengintip status calon customer teman-teman, apalagi yang kira-kira sudah menjanjikan ingin program tapi nggak datang-datang, ataupun ingin program tapi belum melakukan pembayaran. Teman-teman intip dan sapa aja, jangan langsung tanyakan, "Gimana programnya, kapan mau dimulai?" Tapi teman-teman cukup sapa, say hello aja kita untuk membangun silaturahmi dan membangun trust. Jadi ketika, status WA itu sangat penting ketika teman-teman menunjukkan, eee, profesionalnya teman-teman pada saat, menjalankan bisnis, bukan hanya tentang kegalauan teman-teman yang ibaratnya kadang, kalau dilihat itu ada yang pasang status WA, kita kalau lihat lagi apa itu dipasang, tidak harus semuanya dipasang di status WA, itu kalau saya. Karena di sini kita ingin membangun trust, karena, eee, ingin membangun kepercayaan dari calon customer kita, karena tidak semua mungkin pada saat kita ketemu langsung mereka tidak langsung closing karena mungkin mereka belum yakin, belum percaya dengan kita. Tetapi dengan sering melihat status WA kita, mereka menjadi lebih, yakin dan percaya, dengan siapa mereka, akan melakukan, transaksi ini. Kemudian kalau misalnya belum juga, sudah kita sapa-sapa, tapi ternyata mereka juga belum closing produk, ya sama seperti kepo, kita closing sikap, kita belajar lebih, eee bagaimana untuk mempresentasikan supaya lebih menarik, sehingga, calon customer itu, mau, kita program. Dan kalau kita closing produk, jangan lupa next-nya kita follow up untuk cara penggunaan produk, kita berikan edukasinya setiap hari. Setelah itu kita bisa undang mereka ke sistem online ataupun ke offline, sampai mereka menjadi member. Dan kalau teman-teman, melakukan demo online ini, ya itu, kadang memang mereka yang nge-like itu ataupun yang lihat status kita tidak ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita tidak tahu kepada siapa dan kapan waktunya mereka akan klik dengan status kita. Seperti yang saya pernah sharing waktu di bedah buku yang malam Kamis sekitar 2 minggu, 3 minggu lalu, itu ternyata, salah satu reel saya itu tembus sampai 1 juta viewers. Itu saya nggak pernah tahu akan tembus sebanyak itu. Dan salah satu dari yang komen di reel saya itu, saya itu menawarkan siapa yang beratnya di atas 70, ingin turun berat badan dengan tetap makan nasi dan tanpa olahraga berat, silakan ketik mau. Mereka bukan ketik mau karena mau programnya, tapi ketik mau karena mau video yang saya pasang, yang saya, tulis di IG saya. Jadi rata-rata mau videonya, bukan mau programnya. Jadi, itu sekitar ada 1.100 ribuan yang komen dan saya harus balas satu persatu. Dan, menariknya dari situ saya tidak pernah tahu salah satu yang komen di situ dan sekarang menjadi customer saya yang luar biasa, salah satunya adalah istri wakil bupati. Jadi kita tidak pernah tahu kepada siapa kita memberikan, konten itu isinya seperti apa, tetapi tetap kita harus, balas dan kita lakukan postingan itu secara konsisten, karena tidak mungkin hasil itu akan kita capai kalau kita melakukannya bolong-bolong. Dan, saya tidak tahu kalau itu adalah salah satu,
istri pejabat. Saya pada saat dia bilang saya mau join program, saya minta alamatnya, beliau alamatkan ke rumah dinas wakil bupati. Nah, disitulah saya baru tahu kalau beliau itu ternyata adalah salah seorang wakil bupati di Sumatera Barat. Mungkin itu aja sharing dari saya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilakan. Sekian Kak Yanti. Yeay, luar biasa ya teman-teman. Wow, 3.000 orang nih yang mendengarkan materi kita siang ini. Luar biasa ya. Nah, siapa yang udah dapat ahanya? Yuk. Ya, luar biasa. Hari ini kita mendapatkan sesuatu dari materi kita yang dibawakan oleh Coach Yenti. Yang semoga ini akan bermanfaat untuk perkembangan, pertumbuhan, percepatan bisnis kita juga, dan akan membawa kebaikan juga keberkahan. Terima kasih Coach Yenti. Jadi teman-teman, siang ini saya membuka untuk siapa yang mau bertanya. Saya akan buka 3 pertanyaan pertama ya. Mari, siapa yang bersemangat? Yeay. Oke, bisa lanjut nomor 1, Coach Erni. Tuh, Kak Yunita, duh banyak. Yuk, monggo silakan langsung. Boleh bertanya. Kak Erni. Mana buka mic-nya, buka mic-nya. Baik, Yuk, langsung yuk. ya. Selamat siang Kak, nama aku Erni. Aku mau bertanya sama Kakak, kalau untuk prokesnya ke WA itu apa ya? Kata-katanya tuh harus seperti apa gitu. Itu aja sih aku bertanyanya karena memang jujur aku di sosmed kurang ya. Aku lebih banyak langsung ke lapangan kalau di MO gitu. Makanya aku ingin bertanya sama Kakak, itu luar biasa banget ya, jadi tambahan ilmu juga. Jadi aku mau tanya gimana cara brokesnya ke WA gitu. Terima kasih. Langsung dijawab atau dikumpulin dulu Kak Yanti? Ini langsung aja ya. Nanti yang kedua siap-siap Kak. Siapa tadi? Ernita. Oke. Terima kasih Kak Erni untuk pertanyaannya. Saya akan bantu jawab. Biasanya saya tidak broadcast itu hanya melulu tentang program. Kadang saya juga pada saat pagi kita buka WA jam 6:30 selesai neural, saya broadcastnya isinya semangat pagi, apa kabarnya kakak, selamat beraktivitas, semoga aktivitas kerjaannya hari ini semua dimudahkan. Dan untuk yang berjualan, dagangannya dilariskan. Terus kita bikin tanda yang amin itu. Jadi kita tidak melulu hanya tentang program yang kita broadcast. Nah, besoknya kita mungkin atau 2 hari kemudian kita pada saat sore kita bisa broadcast tentang program yang kita tawarkan ataupun tentang Fit Club kita. Disesuaikan kakak mau broadcastnya tentang apa. Misalnya saya membuka kelas diet online 10 hari atau misalnya saya ada buka Fit Club setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Kalau kakak ada waktu boleh main ke alamat yang Fit Club-nya. Selain itu, broadcast itu juga bisa tentang info-info kesehatan atau tips-tips kesehatan. Misalnya jam makan. Pada saat kita diet, kita tidak boleh melewatkan jam makan kita. Jam makan yang disarankan itu untuk sarapan jam 6 sampai jam 8, kemudian untuk waktu snack paginya, jam makan siang, snack sore sampai jam makan malam. Jadi tidak hanya tentang program, mungkin bisa berbagi info ataupun berbagi tips untuk kesehatan, terus bagaimana tips untuk minum air putih. Jadi kita bisa sharing berbagai macam hal. Jadi mereka mungkin tidak ngekliknya kita hanya berjualan, tapi kita dengan berbagi tips, mereka akan kliknya di situ. Jadi kita nggak tahu setiap orang itu akan kliknya di mana, Kak Erni. Oke, terima kasih Kak. Tetap semangat. Terima kasih ilmunya. Sama-sama.
Selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi kayaknya Aku Yunita Kak. dari A1. Oh iya Yunita. Silakan lanjut. Aduh, Halo kakak Kak mentor yang Yenti. tanya. Aku mau bertanya karena memang sosmed ini kan ibaratnya kayak nggak pernah mati lah gitu ya, malah justru semakin terus berkembang gitu ya, apalagi di kalangan anak-anak muda yang nggak tua dan nggak muda juga sih gitu ya. Pasti kayaknya memang kita dimanapun kapanpun tuh memang sosmed tuh sangat membantu apalagi dalam berbisnis gitu ya. Nah, yang aku mau tanyain memang aku juga pernah mungkin pernah ikut-ikutan ataupun terpaksa pada saat melakukan sosmed ini pada saat pandemi gitu ya. Tapi akhirnya setelah selesai pandemi back to basic gitu ya, karena memang mungkin jiwanya tuh soul-nya tuh masih di tradisional, terutama di NC gitu. Ya misalnya kayak pelayaran dan timdong dan lain-lainnya. Tapi ini sangat menarik Kak Yanti, aku pengen nanya, apakah Kak Yenti ini punya tips and triknya gitu ya untuk pemula? Karena mungkin di kelompok A ini kan juga banyak yang baru gitu ya, yang misalnya mau juga deh gitu ya, karena kan kita harus mencoba juga gitu, sesuatu hal yang baru nggak ada salahnya, kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi apakah Kak Yanti punya tips and triknya untuk pemula, gimana cara menjaga kekonsistenan gitu ya saat melakukan DMO sosmed ini? Apakah ada jam-jam tertentu atau apa yang memang terbaik atau terbagusnya gitu kan, seperti itu. Makasih Kak Yenti. Oke, terima kasih Kak Yunita pertanyaannya. Untuk teman-teman yang baru, untuk tips dan triknya, mungkin kalau yang belum terbiasa dengan Canva ataupun Spakpos, teman-teman bisa ambil dari, biasanya juga ada yang ambil dari postingan, yang lain teman-teman bisa repost kembali. Kalau bisa cari yang tidak ada watermark-nya, jadi teman-teman tidak ketahuan mengambil postingan dari orang lain. Itu saran yang pertama. Saran yang kedua, kalau untuk masalah waktu atau konsistensi, teman-teman lakukan aja misalnya pada saat kita sebelum melakukan NC, itu bisa dilakukan di pagi hari, pada saat jam makan siang, ataupun malam sebelum tidur. Nah, itu adalah waktu-waktu teman-teman tidak melakukan DMO aktivitas di luar. Itu teman-teman bisa melakukan. Jadi tidak harus pada jam tingginya orang melihat insight di Instagram. Sebenarnya itu tidak berpengaruh, yang penting kita melakukan konsistensi postingan. Ketika kita melakukan konsistensi postingan, itu akan lebih orang lebih trust dengan akun kita. Karena saya sendiri itu juga melakukannya untuk waktu tidak konsisten pada waktu yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda. Intinya setiap hari saya melakukan postingan. Dan memang ada kalanya like-nya banyak, ada kala like-nya sedikit. Sama seperti kita bagi brosur, ada kalanya diterima semua, ada kalanya tidak. Jadi memang kita harus legowo, karena kalau kita tidak, ketika orang yang like banyak kita posting terus, ketika tidak yang like kita tidak melakukan, otomatis viewernya pun akan turun. Jadi saya juga akan sharing, saya itu pernah follower saya itu sudah sampai 94.000 sekian, itu saya followersnya di unfollow, nggak tahu sistemnya Instagram itu seperti apa, saya juga masih mempelajari, itu saya di unfollow sekitar hampir 3.000 akun. Jadi followersnya itu kemungkinan bisa turun juga. Jadi saya juga belum tahu sampai saat ini penyebabnya, dan itu sudah 2 kali kejadian dalam jangka rentan waktu yang berbeda. Tetapi di kala itu saya tetap melakukan konsisten untuk posting. Dan saat kita melakukan konsisten untuk posting itulah Instagram juga melihat akunnya kita itu reels dan tetap berjalan. Dan saat ini kemarin juga sempat waktu sekitar akhir Mei deh kayaknya, itu tembus 1 hari sekitar 1.000 lebih followers yang follow saya dalam 1 hari. Nah, itu saya juga nggak tahu, pokoknya kita tidak tahu waktu terbaik itu kapan, tapi kita tetap lakukan secara konsisten hingga akan terlihat ada hasilnya. Walaupun sekarang sudah kayaknya merasa nyaman, setiap hari ada yang follow sekian banyak, tapi saya berusaha membuat ketidaknyamanan itu supaya saya tetap melakukan konten, kalaupun minimal itu 1 hari kalau bisa 2.
Dan teman-teman juga mungkin bisa dilihat untuk yang baru, konsisten posting aja sampai minimal ada 100 postingan. 100 postingan itu yang dilihat oleh Instagram dulu. Nah, ketika udah 100 postingan teman-teman posting, nanti teman-teman posting bisa dalam, kalau misalnya dalam sehari itu 3, berarti kalau 100 postingan sekitar 1 bulan teman-teman sudah dapat 100. Dan ketika udah konsisten 100, nanti selanjutnya lakukan 3-3, nanti teman-teman bisa mereview kembali dari akun teman-teman itu yang nge-like atau yang suka kontennya teman-teman itu lebih ke suka video, atau lebih suka ke tips, atau lebih suka ke yang lelucon. Jadi kita tidak hanya sekedar tentang program. Kalau di Instagram saya, itu hampir tidak ada Herbalife-nya yang saya posting di sana. Itu sih Kak Yunita, mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditambahkan. Iya, Kak Yanti keren banget. Terima kasih banyak ya tips and Sama-sama. triknya. Kalau untuk Ya, waktu posting sesuaikan Kak Yunita aja, Kak. Jadi posting itu kapan teman-teman tidak melakukan DMO atau lagi sambil menunggu itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus kapan waktu pasnya itu tidak ada, karena setiap akun pasti akan berbeda. Kita itu ibarat kita sendiri deh. Kita kapan sih scroll HP pada saat kita ada waktu kan? Nah, jadi sebelum kita scroll HP, kita bikin postingan dulu. Oke. Sip. Oke, sip Kak Yanti. Terima kasih ya. Sama-sama. iya, luar biasa ya materinya. Yang passionnya suka sosmed, luar biasa nih. Harus mendekat ke Coach Yenti ya, gitu. Oke, baik teman-teman yang mau bertanya. Oh nih, ada yang tanya nih akun IG-nya Kak Yenti apa? Ya nanti dijawab. Selanjutnya yang kalau nggak ada yang tanya, yang ketiga saya mau tanya nih. Wow. Ya, coba. Ayo teman-teman kan kalau kelompok A ini kan masih harus banyak DMO ya. Ini salah satunya DMO-nya luar biasa, sosmed. Nah, ini saya mau tanya nih ke GS kita nih. Kak Yenti, bagaimana waktu ber-DMO itu membagi waktu antara DMO ke sistem dan follow up. Itu tadi kan kurang lebih 100 postingan. Wow, oh tapi sebulan ya. Luar biasa ya. Ya, itu pertanyaannya karena memang kita di modul A ini kan tantangannya kan bagaimana bisa mengatur waktu begitu. Terima kasih. Oke, Kak Yan, tidak untuk teman-teman yang baru, teman-teman tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat konten sendiri. Teman-teman bisa tiru fasi dari konten yang sudah ada di Instagram, di Explore yang muncul. Jadi teman-teman bisa pilih yang menarik, yang sesuai dengan teman-teman, yang mau seperti apa teman-teman ambil. Silakan teman-teman tiru fasi. Karena apa? Ketika teman-teman membuat konten itu dari awal, kalau kita belum terbiasa dengan Canva, itu akan memakan waktu lebih lama. Jadi maka kenapa tadi saya sarankan sebelum jam NC dimulai, kemudian jam makan siang ataupun waktu malam, itu otomatis tidak akan mengganggu waktu DMO ataupun waktu follow up kita. Karena kalau kita hanya posting, kita hanya butuh waktu fokus, kemudian kita sejenak tenang, relax, kita mungkin bisa seperti kita neural dulu, membayangkan yang nge-like postingan kita itu bakal 1.000 orang. Nah, setelah kita bayangkan itu, paling mungkin sekitar butuh waktu sekitar 5-10 menit. Setelah itu, setelah posting ya udah kita nggak usah lihat-lihat lagi. Jadi nggak usah setiap saat kita mengintip postingan itu aman nggak sih, postingan itu banyak yang nge-like nggak sih, postingan itu gimana sih perkembangannya. Maksudnya kita let it flow aja seperti kita flyeran. Nah, tetap kita melakukan jam NC ataupun DMO lain seperti biasa, kita tetap bisa ke sistem, kita tetap bisa mengikuti sistem sesuai dengan sistem yang berlaku di kotanya masing-masing. Dan corporate juga setiap hari tertentu itu ada Zoom online tentang produk setiap hari Selasa. Nah, kemudian
ada tentang MPC itu di hari apa ya tadi juga sebelum mulai tadi saya sempat ikut Zoom dari Pak Agung jam 12 Zoom online. Nah, jadi ibarat sharing dari Pak Agung, jadi kita tetap bisa melakukan DMO-nya. Nah, kalau untuk follow up sendiri saya ada kelas online-nya, itu saya edukasi biasanya setiap malam jam 7. Dan kalau untuk di luar itu saya mungkin follow up-nya untuk yang tertentu yang program mandiri itu kita tanya mereka mau di follow up-nya itu jam berapa, karena kesibukan masing-masing dari customer kita tidak bisa memfollow up sesuai dengan jam kita, tetapi kita memprioritaskan jadwalnya mereka, kita sesuaikan dengan jadwalnya mereka, kapan mereka bisanya. Itu jauh lebih menyenangkan mereka dan tidak mengganggu aktivitas mereka, dan mereka lebih welcome, lebih senang ketika kita follow up-nya waktunya pas. Dibandingkan ketika kita mau follow up mereka lagi kerja, ataupun kita mau follow up mereka lagi waktunya keluarga, pasti mereka akan tidak membalas WA kita ataupun tidak angkat telepon kita. Nah, tetapi teman-teman ketika sudah si calon customer itu kalau sudah memutuskan untuk program mandiri ataupun program ikut kelas online, teman-teman bisa tanyakan ataupun program DNC, kapan sebaiknya saya memfollow up kakak atau ibu selanjutnya, atau kakak kapan bisa saya WA atau bisa saya telepon. Itu akan lebih membangun hubungan kita lebih baik, relation kita dengan si customer lebih dekat juga. Mungkin seperti itu Kak Yanti dah. Oke ya, luar biasa ya kita menyediakan waktunya kita untuk memfollow up, menanyakan semua apa ya sesuai dengan waktunya. Terus saya malah penasaran nih. Jadi kalau penasarannya gini, terus keseharian Kak Yenti itu dari pagi sampai sore bagaimana ya? Jadi berapa customer itu tidur enggak? Kita gilir untuk follow up-nya itu kan kalau misalnya yang program mandiri tidak setiap hari, saya tetap NC sampai jam 10. Setelah NC kadang saya flyeran. Nah, setelah flyeran jam istirahat di rumah itu saya gunakan untuk IG atau balas DM. Jadi untuk yang benar-benar serius dari DM, karena sekarang yang DM itu banyak, jadi kadang terus terang ada yang belum sampai terbalas yang komen di status IG saya, ada yang belum saya balas semuanya. Jadi sebenarnya leads-nya ada, tapi belum terbalas. Jadi sampai saya menanyakan kepada mereka setelah saya memberikan analisa singkat, jadi saya melihat di situ keseriusan dari mereka. Ketika mereka serius, mereka akan menghubungi saya. Jadi saya yang balik bertanya, kakak mau hubungi saya di hari Rabu, misalnya hari besok deh Kamis, mau di jam berapa? Jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Jadi saya membuka 2 sesi, jam 12 sampai jam 1, misalnya waktu makan siang, ataupun jam pulang kerja jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, jadi saya hanya berikan waktu itu mereka konsultasi. Jadi yang benar-benar seriuslah dulu yang akan tersaring. Tapi tetap yang selebihnya tetap akan saya follow up, tapi by WA. Tidak, jadi itu akan tersortir secara tersendirinya yang benar-benar serius ya Kak Yanti, yang benar-benar mau program. Seperti kemarin itu semalam juga ada yang telepon, dan itu saya akan janjian waktu mungkin sekitar hari Jumat untuk janjian ketemuan untuk produknya. Itu juga saya ketemunya dari Instagram, kebetulan beliau ada di daerah Jakarta. Nah, jadi memang kita harus, karena ibaratnya mayoritas, kecuali yang kayak dari luar kota tadi, satu yang saya dapat dari Bali, ketika dia udah transfer, saya tinggal kirim produk. Nah, dia kirim produk sudah sampai, saya tinggal follow up dia dari produk yang sudah dia terima. Tapi kalau di Jakarta, kalau sebisa mungkin sih, maksudnya kita ketemu, mungkin lebih trust-nya lebih dapat. Itu sih Kak Yanti. Luar biasa. Segitu banyak ya customernya. Tadi kan ada DMO-nya keep 20, get 20.
Wow, ini kalau kita udah dapat 20 dipelihara, kita berusaha dapetin 20. Tapi luar biasa ya mengatur waktunya. Nih teman-teman semua, ini tantangan untuk kita yang ada di modul A. Ini tantangan nih, gimana cara melakukan bisnis kita, bagaimana kita untuk bertumbuh, pertumbuhan kita mau cepat atau gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi, teman-teman. Ya. Kayaknya tidak harus sosmed ya, teman-teman boleh bertanya yang DMO yang disuka. DMO apa begitu. Gitu. Tuh. Ya. Selain DMO yang kita hari ini kan kita master DMO, DMO-nya itu banyak teman-teman. Kita ada banyak di sini 29.000. Ya. Yuk, para mentor juga boleh kasih saran, kasih masukan untuk teman-teman di kelompoknya. Kira-kira siapa nih? Dokter Syaf udah ketawa-tawa nih dari Padang. Gemes kalau ngeliatin Dokter Syafruddin ngalah-ngalahin DMO-nya luar biasa. Pasang closing terus. Iya, Dokter Sakti pasang closing terus. apalagi itu yang ngomong Itu tuh tuh. makanya Dokter Lika yang kalau dari memang Kan saja. Surabaya, Malang. Ya, kita seriusin semua kerjaan kalau kita Yuk, seriusin yuk, pasti kita masih itulah ada auranya waktu. dokter Sakti nih Kak. Ayo, Dokter Syaf dulu atau itu Coach Lika? Nah, kita Lanjut lah sesi. Lika dulu. Oh, Coach Lika. yakin Ya. sama Presiden. Iya, Oke, Coach Lika. Sharing Boleh. apa Kak? Jadi kita di modul A ini adalah belajar DMO. Tadi kan dari Kak Coach Yenti itu kita dia master di sosmed ya. Kalau ini closingnya banyak DMO-nya kalau kita lihat di apa sehari-harinya Coach Lika ini bagaimana closing apa. Jadi sharing untuk teman-teman yang apa ya masih apa ya kurang percaya atau apa gitu ya monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin untuk sharing teman-teman yang saya lakukan setiap hari. Perkenalkan nama saya Likawati, saya dari Pasuruan Jawa Timur, dari pelosok. Kak yang tidak, kalau saya itu sosmed, memang saya setiap hari itu sosmed ya, kirim di status WA itu setiap hari konsisten, tapi tidak sepintar Kak Yanti gitu loh. Nah, karena saya kan masih apa ya, masih kurang bisa gitu loh tentang sosmed itu. Mungkin kalau di WA itu dari customer bisa repeat order gitu. Tapi yang DMO yang paling utama saya itu ya pertama NC. Nah dari situ saya itu AW Kak, AW di NC untuk mengundang customer. Nah jadi minimal satu hari itu minimal saya harus memasukkan orang 10 orang minimal. Dari 10 orang itu closing 1 sampai 2 orang. Ada yang nggak closing juga ada, tapi suatu saat itu dia akan kembali dengan membawa brosur yang saya kasih. Terus yang ketiga itu DMO, ini baru saya pulang, tadi habis tutup NC itu bentar bantu tim baru saya yang baru closing SB kemarin 2 itu timbang door to door. Door to door itu nggak ada tujuan, ada apa? Ada kenalan masuk. Ini tadi rumahnya kan
kekunci, nggak ada orang, saya ketuk-ketuk. Permisi, assalamualaikum. Alhamdulillah Kak, tadi closing 4 produk 2.020.000 full press. Terus ini barusan closing karena kan deket sama NC. Saya arahkan ke NC karena beliau punya riwayat sakit diabetes. Agar programnya itu konsisten, agar programnya itu berlanjut sampai beliau itu dapat hasil maksimal, saya arahkan ke NC. Alhamdulillah closing VIP 30 1.400.000 plus PPP juga cash. Kemarin juga dapat referensi membantu tim saya yang SC itu closing juga empat produk Shake Alu Energy sama Network juga full press. Masih belum ada yang saya memberkan karena masih baru. Dia produknya cepat habis. Jadi DMO Kak, DMO, Tindong, door to door, terus awe-awe di NC itu yang saya lakukan setiap hari. Kalau sosmed itu masih harus banyak belajar ke Kak Yenti ini. Nanti saya japri ya Kak, saya mau belajar di IG biar banyak yang closing. Karena kalau saya itu posting di IG, di Facebook cuma itu apa ya, senang gitu aja, tapi nggak ada rasa ingin closing enggak, karena ya itu tadi ilmunya masih kurang Kak, gitu loh. Kalau Kakak Inta kan ilmunya keren. Nanti saya minta saya izin minta diajarin sama Kak Yenti ya Kak. Gitu aja Kak, sharing sharing saya yang saya lakukan setiap hari. Memang enggak setiap hari closing Kak. Yang penting itu betul kata Kak Yenti harus melakukan setiap hari. Kan yang diceritakan closing. Kan setiap hari juga dapat penolakan gitu loh. Kadang satu hari nimbang 10 orang, 4 orang, 5 orang, gedor-gedor pintu yang enggak closing gitu loh. Jadi banyak penolakan juga ada yang program juga ada. Yang penting kita melakukan setiap hari konsisten, melakukan DMO, jadi kita harus mencari penolakan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga penolakan itu menjadi asik menjadi asik kalau kita itu dapat penolakan. Jadi nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sakit hati. Jadi kita melakukan DMO itu ditolak orang sampai kita merasakan senang. Ditolak orang senang, trililililili, jadi ditolak orang itu sambil nyanyi. Gitu teman-teman. Ini saya tambah penasaran nih. Penasarannya kenapa? Karena Malika ini kalau cerita itu peserta modul A ini banyak yang terinspirasi nih, banyak nih. Jadi boleh role play gimana caranya ngomongnya itu ke orang. Tadi kan ada yang diabetes tuh mau biar bisa masuk ke NC gitu. Kan dia butuh konsisten. Ngomongnya ke dia, aku mau program deh sama Bulika gitu gimana? Coba. Ya, kan ini ada perbandingan Kak. Bu, Ibu ada yang ngantar ke rumah sehat. Nggak ada Mbak, ini suami saya juga diabetes karena matanya juga nggak bisa lihat. Bisa lihat tapi takut untuk keluar gitu. Bu, ini kalau satu paket harganya itu 1 juta, 2 juta lebih. Shake Alu Energy PPP 2 juta ya, itu 2.075.000 gitu. Kalau jenengan diminum di rumah sehat, Bu, ini ada subsidi dari kantor, jadi minumnya lebih hemat. Saran saya, Bu, saya cuma memberi saran ke Ibu, agar Ibu konsisten programnya, terus mendapatkan cepat hasil produknya cepat kita dapat. Ibu ke rumah sehat saja. Terus itu loh.
pembayarannya itu sangat murah karena 1.400.000 itu sudah dapat 4 produk. Kalau diminum di rumah 3 produk itu 1.400.000 sekian. Jadi lebih mahal. Ibu setiap hari dapat konsultasi gratis di rumah sehat. Kalau diminum di rumah, ibu nanti ketemu saya 1 minggu sekali gitu. Terus gimana Pak? Tanya-tanya ke bapaknya. Gak ada yang ngantar. Pak, jenengan punya anak? Ya punya. Ya nanti untuk 30 kali minum ini diusahakan anaknya yang antar ke rumah sehat karena kan deket gitu loh. Kan biasanya itu gini Kak, kalau pengalaman saya itu kalau diminum di rumah, order 1 kali, 2 kali sudah hilang. Itu loh. Jadi mungkin kurang follow up-nya. Kadang kelalaian kita sebagai konsultan itu jarang follow up karena dia nggak punya HP. Kan orang tua kan kadang kan nggak punya HP gitu. Kalau di rumah sehat kan setiap hari itu kita ketemu. Jadi program 30 VIP besoknya bisa closing fiber, bisa closing produk dan lainnya gitu. Jadi saya kalau di rumah sehat itu saya perbandingkan antara beli produk sama program VIP gitu. Akhirnya dia pilih-pilih, dia memutuskan untuk program di rumah sehat. Dan tadi langsung membayar 1.400.000 cash. Tadi tuh gini Kak, saya nggak punya uang Mbak kalau segini gitu Bu, nanti nggak dapat subsidi dari kantor kalau diansur gitu. Gimana ya harus bayar cash. Kalau cash kan enak, jadi nggak putus di jalan gitu. Ngomongnya subsidi dari kantor gitu ya. Ya, Subsidi dapat dari kantor ini subsidi apa nih? ya itu kan kalau selisih kalau beli paketan kan lebih mahal Kak. Kalau di NC kan lebih murah gitu. Kan totalnya 2 juta lebih kan kalau kalau energi PPP. Kalau di rumah sehat, kalau energi PPP 1.400.000. Jadi ada selisih harga 250. Kayak gini, kalau 1 kali minum 1 paket kalau energi kan 45 di sini Kak. Ya rata-rata di Pasuruan ini 45.000 satu kali minum. Dikali 30 kali minum 1.350.000. Nah, ini kalau Ibu mau program di rumah sehat dengan membayar cash, nanti ada subsidi dari kantor 250. Nah, 30 kali minum, Ibu hanya membayar 1.100.000 gitu. Di sini 1.100.000 kalau VIP 30 sih kalau energi Kak. Oh, jadi shake, PPP, Alo, energi. Shake Alo energi 3. Oh, shake, 1.100.000. Oh, 1.100.000. Oh. Kalau ditambah PPP 1.400.000. Iya ya, jadi mereka punya pilihan ya. Ya. Ini sharingnya Coach Lika nih keren banget dari Pasuruan katanya orang tapi luar biasa. Kalau beli Closing. paketan kalau energi itu kan 1.400.000 lebih ya Kak ya. Jadi kalau diminum di rumah sehat itu 1.100.000, jadi lebih hemat. Subsidinya Oh, lebih gitu ya. besar. Gitu. Jadi walaupun tidak beli paket, minum di rumah sehat, tetap bayarnya itu cash. Gitu. Nggak ada nyicil-nyicil gitu. Belajar berani kalau dulu kan saya itu untuk menyarankan untuk membayar cash kan takut dulu. Terus ya kata Pak Evi, kalau kamu ada customer nyicil-nyicil ya nggak ada uangnya ya harus berani harus cash gitu. Ya Kalau cash ternyata kayaknya bisa happy ya, senang. Ya, ini sangat menginspirasi saya juga jadi punya ide gitu ya, terinspirasi. Oh, caranya gitu. Teman-teman,
Ya, ini tantangan kita di modul A, bagaimana kita mau bertumbuh di bisnis Herbalife kita, harus mau ngomong kayak Coach Lika, gitu ya. Dan pinter berbagi waktu, gitu. Tadi kayak Coach Yenti aja udah ngasih tahu rentetannya, wah luar biasa. Ini bagi orang yang memang serius, mau fokus, konsisten di bisnis Herbalife. Gitu. Ya, bagaimana, masih ada yang penasaran mau tanya jawab? Atau kita? Sedikit Yes, tentunya akhirnya Dokter Syafrudin dari Padang. Silakan Pak Dokter. iya, saya apa namanya terinspirasi dengan Yenti tadi ya, dengan orang yang memberikan like ke postingannya ya, eh, memberikan apa namanya orang yang mengintip status story WA itu kan ada yang berbeda tuh kalau yang like di IG atau di Facebook dengan yang di WA. Kalau yang di WA story saya lebih banyak di story WA daripada Facebook sama IG itu. Kalau yang di Facebook sama IG mungkin orang tuh mungkin kenal kita paling ya 10% 20% lah tentang kita kan. Mungkin kalau dia like kita bisa mempromosikan diri kita, kita apa namanya japri atau apa dia kita promosikan diri kita kan. Tapi kalau yang di WA saya kira karena kita udah saling simpan nomor kontak mungkin dia 50% udah tahu tentang kita. Nah, gimana kita berpromosi kalau yang nge-like atau yang mengintip story WA kita itu? Enti. Karena saya di WA lebih banyak. Makasih Enti. Oke, Dokter Saf, berarti bagaimana cara untuk meyakinkan orang yang sudah mengintip status WA kita ya? Iya. Oke, itu juga ada beberapa yang saya pelajari, saya ikuti tipsnya. Kayak kemarin Pak Evi sempat sharing, Mas Awi sempat sharing, 10 atau 20 orang pertama yang mengintip status WA kita japri ke mereka, kita tanyakan kabar mereka. Atau kita ucapkan, terima kasih sudah lihat postingan kita. Nah, jadi kita mengawali pembicaraan dari situ, Dokter Saf. Nah, ketika mereka terus kita paling kita akan basa-basi lah, tanya kabarnya. Kemudian kalau customer lama yang ngintip, gimana sekarang kesehatannya atau berat badannya sekarang gimana? Kalau dia bilang lagi naik, oh gitu, kenapa? Ya lagi nggak program segala macam, lagi banyak aktivitas. Oke, ini ada kita kasih dia tips atau info sehat sih biasanya saya Dokter Saf, jadi nggak langsung saya closingin mereka, tapi kita berikan aja secara konsisten info atau tips dan mereka apa namanya akan tetap tahu kalau kita itu tetap ada attention-nya, ada perhatiannya kepada mereka walaupun mereka nggak program kepada kita, tidak menjalankan program. Jadi tetap kita berikan perhatian atau kayak membangun hubungan tetap baik. Nah, kalau untuk yang hanya sekedar masih leads, itu memang agak berat ya Dokter Saf untuk meyakinkan mereka. Kita nggak tahu sampai kapan mereka itu akan klik kepada kita, sampai titik yang mana saya juga saya juga belum tahu. Tetap kita lakukan, ataupun setelah mereka melihat story kita cek namanya siapa, kita cek dia pasang status WA nggak. Ketika dia pasang status WA, kita komenin balik status WA-nya dia untuk memancing. Gimana dok? Kita pancing status WA. Misalnya Dokter Saf intip status WA saya. Oh, Dokter Saf lihat. Saya akan cari, oh Dokter Saf pasang status juga. Lagi jalan-jalan nih liburan anak sekolah. Selamat liburan ya dok. Lagi di mana nih liburannya? Padahal kita cuma mancing. Padahal kita tahu dia udah cek status WA kita. Itu sih yang saya lakukan kadang dok. Karena kalau kita nggak menyapa dulu, mereka kadang memang nggak menyapa. Pris nih Pak Dokter nih. Halo dok. Bentar.
Ya, gimana Pak Dokter? Apa kedengaran suara saya? Iya, Itu hilang. Yang Oh, hujan Kamu hujan suara lebat nih. ngobrol. Oh, di Hujan Padang udah lebat. hujan lebat. Enggak, saya lagi di Jakarta. Oh, di Baru nyampe semalam. Oh ya, Jakarta mana Pak? terang. Mana? Jakarta ini mendung kalau di sini. Oh, i- Depok. iya, Ya, Depok agak ini mendung sih. Kakak. Di jalan tol ini hujan lebat. Ya maksud saya ini supaya orang itu bisa pula mengintip story WA kita setelah kita posting story kita, orang yang kita target kita intip juga story WA-nya, kita komen supaya dia melihat story WA kita juga, jadi balik gitu. Itu dia. Iya, biasanya begitu, Dok. Jadi yang kita mau target itu kita intip juga, kita kepoin juga, kita ajak ngobrol dari status dia. Jadi kita, tapi jangan langsung tujukan untuk memprogram, Dok. Biasanya saya kalau langsung memprogram, mereka nggak akan balas. Tapi kalau kita cuma sekedar nanya kabar, Ini biasanya mereka masih soft akan selling ya, dia. ya, soft selling. Nanti dari situ baru kita menarik lebih jauh tentang setelah kita ngobrol, kita chat, kita baru ngobrol lebih jauh, ataupun nanti kita tanyakan mungkin atau bisa kita hubungin dia, jadi lebih ngomong langsung mungkin Dok ke depannya. Halo. Iya Dok, putus-putus. Oke. Ya, saya tutup kamera, mungkin sinyal kurang kali ini karena hujan lebat. Baik. Lanjut Yanti, terima kasih. Ya, sama-sama Dok. Oke, terima kasih dokter. Pertanyaannya bisa mewakili kita yang kira-kira sama pertanyaannya ya, tapi diem-diem aja. Ya, baik teman-teman semua, luar biasa ya materi kita siang ini. Jadi ya, terima kasih juga untuk role play-nya semua, untuk teman-teman yang sudah berbagi. Ya, semoga ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Baiklah, ini dari Fokus Group Institute memberikan piagam penghargaan kepada Coach Yenti. Jadi, terima kasih untuk sharingnya siang ini. Semoga ilmu yang diberikan siang ini menjadi kebaikan, keberkahan. Ya, teman-teman, yuk boleh open mic, kita bilang terima kasih untuk Coach Yenti dan kita doakan tahun ini juga naik level jadi Get Team. Ya, ya. Makasih Kak Yanti. Terima kasih Kak Yanti. Kami doakan Ini juga. Makasih. Ya. Makasih Pak Kris. Ya. Yeay, penutup kita. Jadi sebelum berakhir, 5 last minute masih ada, tapi kita tutup dulu. Kita tutup dulu dengan doa, baru kita buka PR kita ya. Ini doa dulu atau? Ya, doa dulu ya, karena nanti ada PR-nya selanjutnya. Teman-teman, terima kasih untuk energi yang sudah. Atau bolong belas. Halo, terima kasih untuk energi positif kita siang ini. Kita tutup dengan doa supaya semua ilmu yang kita dapat ini menjadi kebaikan kita dan pertumbuhan bisnis kita. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Next. Ya. PR modul A ya, manajemen waktu, aktivitas leads per 1 Juli. Wah, aktivitas leads-nya 1 sampai 31 Juli. Ini berarti untuk bulan depan ya. Ya, lanjut. Ya. Yeay, kita sampai ke
Agenda fokus grup 36 di sesi kelima adalah hari Rabu tanggal 5 Juli, materi kelima. Yes. The next focus group 36 sesi kelima itu hari Rabu tanggal 5 2023 jam mengikuti sesuai modul online dan offline. Tamu icip-icip juga disediakan linksnya. Lanjut. Hari Rabu depan ini yang luar biasa, bagaimana kita mau mengajak begitu banyak calon builder kita di namanya Quick Start Training. Bagaimana mereka supaya mau mengintip bisnis kita, ya. Ini online via Zoom hari Rabu tanggal 27 jam 1 sampai jam 3 sore. Lanjut. Wow, ini dia flyernya sudah jelas ya, teman-teman. Yang serius, yang fokus mengembangkan bisnisnya, yuk kita berkualifikasi. Ada BBC ini Business Builder Camp. Itu dimulai kualifikasinya bulan Juni ini juga, di kualifikasi bulan pertama. Itu Juni, Juli, Agustus, September. Sama juga kita yang mau belajar, mari merapat modul A ini berkualifikasi juga untuk ABC. Wow, ABC ini keren ini. Berapa volume poinnya tiap bulan? Yuk merapat kepada sponsor dan mentornya ya. Keren. Lanjut. Yeay, ini dia Kickstart yang semua member Herbalife, seluruhnya member Herbalife boleh mengikutinya. Jadi ini ada kualifikasinya dari bulan ini juga, bulan Juni sampai dengan Agustus. Volume poinnya, base volume poinnya Maret. Siapa yang nggak tertarik nih dengan kaos yang luar biasa? Gitu, kaosnya keren sekali dari Herbalife. Lanjut. Akhirnya terima kasih teman-teman semua. Kita sudah di penghujung acara, kita sudah selesai sesi keempat hari ini. Semuanya terima kasih. Sampai jumpa di 5 Juli hari Rabu 2023. Terima kasih semua. Terima kasih sayang tidak. Terima kasih mentor. Terima kasih yang tidak. Terima kasih kalian, terima kasih saya tidak. Sama-sama. Terima kasih. Lanjut.